Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan bab 13 mengenai Islam dan modernisasi. Subbab yang pertama yaitu mengenal modern. Pengertian modern, modernitas, modernisasi, dan modernisme. Modern berasal dari kata modernus yang artinya just now. Modernitas berasal dari istilah modernity yang dalam KBBI artinya proses menjadi modern. Modernisasi muncul setelah adanya istilah modern dan modernitas. Sedangkan modernisme pihak yang mempercayai kemodernan. Sejarah dan pemikiran modern. Modernitas ditandai dengan munculnya kreativitas atau cara-cara yang baru. Secara praktis menandai lahirnya zaman sumbu atau zaman agraria. Kemudian munculnya keyakinan bahwa rasionalitas dapat menjadi jembatan dan jawaban kebutuhan manusia. Modern diawali sejak filsafat rasionalitas mengemukakan yang eksis hanyalah yang dapat dipikirkan atau dirasionalisasi. Subbab yang kedua yaitu modernisme Islam. Modernisme Islam. Modernisme Islam adalah sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern. Modernisme Islam pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap perubahan yang terjadi di dominasi Barat. Ada dua faktor yang mendorong gerakan modernisasi. Yang pertama ialah faktor internal. Faktor internal yaitu ketertinggalannya umat Islam dalam memenuhi kebutuhan pragmatis. Yang kedua ialah faktor eksternal, yaitu timbullah hubungan Islam dengan Barat. Adapun karakter utama modernisme Islam. Yang pertama, tajdid atau perubahan mendasar. Yang kedua, kebesaran ijtihad. Yang ketiga, purifikasi atau pemurnian dari segala bentuk bid'ah. Yang keempat, kembali pada Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, sebagian mencita-citakan gerakan negara Islam dan menjadikan Islam sebagai ideologi. Subbab yang ketiga yaitu Islam dan modernisasi. Manusia modern dapat diartikan sebagai individu yang hidup dengan cara-cara baru. Manusia modern adalah mereka yang secara sadar telah melakukan upgrade dalam sikap, prinsip, dan tindakan dari cara-cara kuno menjadi cara yang up to date, sehingga siap menghadapi tantangan waktu. Dasar-dasar dari Al-Quran tentang modernisasi menurut Nurcholish Madjid. Yang pertama, perintah menggunakan akal budi. Yang kedua, keteraturan alam menurut ketentuan ilahi atau sunatullah. Yang ketiga, umat Islam dilarang hanya menjadi follower atau mukallid. Subbab yang keempat yaitu Islam menghadapi era milenial. Islam menghadapi era milenial. Ketertinggalannya umat Islam bukan karena ajarannya tidak lagi relevan, tetapi karena kemampuan menafsirkan ulang kandungan ajaran Islam dan mengontekstualisasikan sejarah kemasannya sehingga mampu menjawab tantangan masa kini dan akan datang. Tantangan di era milenial. 1. Sekularisasi dan dikotomi, yaitu mengkotak-kotakan atau membedakan dan memisahkan urusan dunia dan agama. 2. Intoleransi dan eksklusivitas pluralisme, yaitu sikap menerima kemajemukan umat Islam yang harus berani terbuka dan menahan diri dalam perbedaan. 3. Revolusi Industri 4.0, munculnya segala macam digitalisasi dan otomatisasi. Subbab yang kelima yaitu peran mahasiswa Islam di era modern. Peranan mahasiswa Islam di era modern. Yang pertama, ijtihad sudah menjadi inovator. Berupaya dalam menemukan sesuatu, yaitu dalam hal berinovasi dan berkreasi. Yang kedua, yaitu sikap optimis, toleran terhadap perbedaan dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang ketiga, yaitu peranan muta'alim, yaitu memiliki adab, akhlak, dan moral, memiliki kompetisi dan kinerja yang baik, serta al-ilm, yaitu memiliki wawasan dan kreativitas yang berani berinovasi sebagai generasi muslim. Yang keempat yaitu humanis dan egaliter, memiliki rasa sosial yang tinggi dan saling peduli terhadap sesama manusia.
Yang kelima yaitu mewarnai globalisasi. Globalisasi memungkinkan umat Islam untuk memperkenalkan nilai-nilai dan ajaran pada masyarakat global, sekaligus kontra ide atas stigma yang mendera pada umat Islam. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.